Halo sedulur, kembali lagi dengan Mas Senot nih. Kali ini saya sedang memegang iPhone 8. Penasaran kan apakah handphone ini masih layak digunakan di tahun 2020 ini? Apakah masih mampu bersaing dengan handphone keluaran tahun ini? Yang notabene sekarang sudah menggunakan RAM yang sudah besar. Oke, daripada penasaran, kita cek ya satu persatu. Sebelum itu saya lepas ini dulu ya. Lepas silikonnya dulu ini. Maklum, baru pegang jadi takut lecet-lecet. Oke, iPhone 8 itu keluar pada tahun 2017 ya. Yang notabene pada tahun 2020 ini sudah 3 tahun lebih. Mungkin sudah dibilang ketinggalan ya, tapi tunggu dulu, ini iPhone. Sekilas kita lihat ini ya, bodinya yang terlihat kecil, yang ketika dipegang ini sangat enak ya, pas. Dengan ukuran layar 4,7 in, ya beratnya mungkin ya sedang lah, nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan. Yang dimana handphone ini masih menggunakan single kamera, karena yang double kamera itu ada di 8 plus. Oke, kita cek dari pertama kali kita lihat dulu adalah body ya. Body, mari kita lihat. Body ini masih menggunakan bezel aluminium, yang dimana untuk bagian depan dan bagian belakang handphone ini sudah menggunakan kaca ya, dimana pada iPhone 7 pada bagian belakang iPhone ini masih menggunakan aluminium, belum menggunakan kaca. Yang dimana fungsi dari bagian kaca ini adalah untuk wireless chargingnya ya, yang dimana sudah ada, baru pertama kali digunakan itu pada iPhone 8 ya. Kita lihat ini ya, masih menggunakan aluminium ya, walaupun dari segi fisik mungkin handphone ini sudah ketinggalan ya dari handphone yang baru, tapi menurut saya ini masih layak digunakan. Contohnya saja iPhone 5s itu yang bodinya itu klasik sekali ya, ikonnya iPhone. Ini juga menurut saya masih bagus ya, masih enak untuk digunakan sehari-hari ya. Nah, untuk kemudian adalah layarnya. Handphone ini layar menggunakan Retina display, yang dimana membuat ketajaman handphone ini membuat sangat tajam ya, enak dipandang. Dan untuk warna hitamnya lebih pekat daripada IPS biasa. Itu adalah layar iPhone-nya ya, lebih unggul daripada layar-layar IPS biasa ya, walaupun masih di bawah Super AMOLED ya menurut saya ya, tapi layar ini sudah enak untuk digunakan kok, sudah enak, sudah jernih. Walaupun handphone ini layarnya masih beresolusi kecil, cuma HD ya kalau nggak salah ya, kecil dengan kerapatan masih sekitar 200-an. iPhone ini sudah menyematkan fitur 3D Touch, yang dimana fitur ini pertama kali ada pada iPhone 6s ataupun 6 kalau nggak salah juga, itu 3D Touch. Fitur ini bisa melihat apa yang ada di dalam aplikasi tanpa membukanya. Dengan menekan sedikit layar, itu akan keluar seperti ini ya. Ini namanya fitur 3D Touch. Nah, kemudian untuk chipsetnya menggunakan A11 kalau nggak salah. Chipset yang sangat layak, masih layak digunakan tahun 2020 ini, dimana chipset ini dahulu pada tahun 2017 itu sangat-sangat cepat ya, sangat-sangat luar biasa lah, karena iPhone terbaru keluaran itu ya, chipset terbarunya ya, A11 Bionic.
Saya rasa di tahun 2020 ini masih sangat enak, masih sangat lancar digunakan untuk membuka aplikasi, untuk membuka game, semua masih terbuka dengan sangat enak. Kemudian untuk ini Touch ID atau finger scan, bisa juga dikatakan finger scan. Handphone ini menggunakan Touch ID gen kedua ya, jadi sangat cepat ya, walaupun cuma disentuh sekali ini responnya sangat cepat. Ini adalah Touch ID seri terakhir pada iPhone 8 dan 8 Plus, yang dimana iPhone X, iPhone X itu sudah tidak menggunakan Touch ID. Ini menurut saya enak ya, nggak ada kekurangan sama sekali untuk Touch ID karena sangat cepat, responsif juga, enaklah digunakan, masih enak digunakan. Kemudian untuk keluaran suara pada speaker iPhone 8 ini sudah sangat enak ya, karena sudah menggunakan fitur stereo, di mana keluaran suara dari speaker ini ada di bawah dan juga keluar dari earpiece juga ini. Jadi dua ini, bagian ini ya, sini dan juga dari sini sudah stereo. Oke. Ya, walaupun menurut saya keluaran suara dari handphone ini belum terlalu kenceng, tapi untuk bass dan untuk treble ataupun yang lainnya ini sudah sangat enak ya, karena suara bassnya itu sudah terasa, nggak seperti handphone sebelumnya kan cuma treble-nya yang terlalu kenceng ya. Kalau ini nggak, kalau ini treble-nya sedang, enak, bassnya juga keluar. Coba ya kita mainkan lagunya ya. Oke. Volume pol ini ya. Oke, bagaimana Sobat Ambiar? Keluaran suaranya menurut sedulur gimana? Apakah bagus atau biasa saja? Kalau menurut saya ini masih layak digunakan di tahun 2020 ini ya, karena untuk suara bassnya sudah enak kok, sudah keluar, nggak seperti handphone sebelumnya. Enak, ini sangat layak ini digunakan. Kemudian untuk masalah multitasking ya, handphone ini masih enak digunakan, masih lancar, masih cepat digunakan. Tahu sendiri lah ya, ini iPhone walaupun hanya menggunakan RAM 2 GB saja, tapi handphone ini masih bisa digunakan multitasking banyak loh. Mungkin kalau dibandingkan dengan Android RAM 6 GB atau 8 GB mungkin itu ya tandingannya ya. Kalau menurut saya itu ya. Untuk buka WA, untuk buka Facebook, untuk buka Twitter, lah semuanya pokoknya enak, lancar, nggak ada lag. Untuk buka game juga ya, walaupun hanya RAM 2 GB ya, tapi menurut saya ini masih enak digunakan. Ini adalah iPhone seri yang internalnya 256 GB ya, karena untuk iPhone 8 itu cuma ada 64 GB dan 256 GB. Ini yang seri 256 GB. Nah, kemudian untuk masalah baterai, ini yang mungkin menjadi pertimbangan ya untuk iPhone ini ya. Ya walaupun mungkin iPhone ini sudah lama, sudah 3 tahun, dan saya belinya juga bekas ya, di online ya. Bisa Anda lihat di video sebelumnya, unboxing ketika paket baru sampai ya. Apa saja aksesoris-aksesoris yang didapatkan ketika saya unboxing, ketika handphone ini baru sampai ya. Untuk masalah baterai sendiri, handphone ini menggunakan kapasitas 1800-an kalau nggak salah ya, masih kecil lah, masih sangat kecil untuk handphone tahun 2020 ini.
Dimana untuk handphone sekarang ini sudah minimalnya itu menurut saya itu 4000 mAh, sedangkan handphone ini hanya menggunakan 1800-an saja. Berapa kali lipat itu? 3 kali lipat ya. Tapi menurut saya ini untuk penggunaan secara normal untuk buka media sosial saja ya, belum ngegame ya. Untuk buka media sosial, untuk buka Facebook, WhatsApp, Instagram semuanya ya, dengan penggunaan intens. YouTube nggak terlalu intens, tapi sering buka YouTube, itu cuma sekitar 8 jam saja. Dari 100% sampai sekitar 20% itu cuma 8 jam. Sangat boros ya kalau menurut saya ya. Tadi sudah saya cek untuk buka game ya, Mobile Legends ya. Saya cek baterai 90% sampai 16% itu cuma 2 jam sampai 3 jam saja itu. Sangat boros lah kalau menurut saya handphone ini baterainya. Ya mungkin karena chipset yang masih bagus itu A11 itu ya, yang dimana penggunaannya itu sangat menguras baterai, sehingga hanya mampu untuk penggunaan 2 jam saja untuk baterai ya. Masih sangat kecil. Ya mungkin karena kesehatan baterai ini juga sudah berkurang ya, dimana kesehatan baterai ini cuma di angka 87% saja. Ya mungkin itu pengaruh ya. Mungkin untuk barunya mungkin lebih panjang lagi daya tahan baterainya ya. Kemudian untuk masalah game itu jangan ditanyakan lagi. Walaupun ini handphone lama keluaran 2017, tapi untuk masalah game semua dilepas. Tenang, semua pakai mode high semua. Untuk Mobile Legends saya gunakan yang tertinggi semua ya. Yang paling tinggi, settingan tertinggi semua. Kualitas grafiknya sangat tinggi saya gunakan. Tapi untuk PUBG saya belum pernah mencoba karena saya tidak terlalu suka dengan game ya. Makanya saya tidak mencoba, tapi saya yakin pasti baterainya lebih boros dari penggunaan Mobile Legends. Nah, kemudian untuk masalah kamera. Oke, kita bahas kamera depan dulu ya. Untuk kamera depan handphone ini hanya menggunakan resolusi 7 megapiksel. Kamera depannya. Sorry ini agak buram flashnya ini ya. Untuk kamera depan ini menggunakan resolusi 7 megapiksel yang menurut saya ini sudah ketinggalan zaman untuk tahun 2020 ini, yang dimana minimal itu sudah harus 12 megapiksel. Tapi untuk dibandingkan dengan handphone yang baru-baru ini, sensor yang digunakan iPhone ini masih bisa diandalkan kok. Ya tahu sendirilah iPhone, yang dimana resolusi untuk kamera depan ini sudah menggunakan Full HD. Kalau nggak salah itu 60 frame ya, 60 frame per second. Kemudian untuk kamera belakang ini, kamera ini masih sangat layak ya, masih sangat enak untuk digunakan. Karena apa? Karena dari dulu itu iPhone itu tidak terlalu mementingkan resolusi untuk kameranya ya, walaupun resolusi kamera belakang ini cuma 12 megapiksel, tapi sensor untuk kamera iPhone ini lebih besar dari handphone keluaran sekarang. Jadi bisa dibayangkan lah kalau untuk malam itu atau low light itu cahayanya gimana, pasti lebih enak, lebih jelas. Nah, untuk fitur video ini handphone ini sudah menggunakan resolusi 4K 60 frame per second. Kecil-kecil tapi jago rawit ini, jangan salah. Dimana kamera belakang ini menggunakan banyak fiturnya ya. Ya ini time lapse, slow mo, kemudian ini persegi ya. Mungkin untuk resolusi saja ya ini. Terus panorama ya untuk kameranya ya.
Nanti saya akan sisipkan untuk hasil video dari iPhone ini dan juga foto-foto yang sudah saya jepret selama penggunaannya ya. Lagi upload aja kelalen ngopi di sini. Ya, gimana menurut Anda? Apakah masih layak digunakan di tahun 2020 ini? Cukup sekian dulu ya dari saya. Kalau ada kekurangan atau ada kekeliruan, silahkan komentar ya, biar saya juga banyak ilmu, biar saya juga jadi lebih tahu. Jangan lupa subscribe dan juga komen ya, like juga. Salam dari Mas Cenot.